Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Heri Purwanto dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan menguraikan jawaban dari soal UTS mata kuliah Konsep Dasar Pemrograman. Berikut soal pertama. Diketahui P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 4. Diberikan algoritma P sama dengan P plus 2, Q sama dengan P plus 3, dan R sama dengan P plus 4. Jika nilai Q sama dengan P plus Q plus R, berapa nilai masing-masing P, Q, dan R sekarang? Jawabannya, diketahui P awal adalah 2, Q-nya 3, dan R 4. Diberikan algoritma P sama dengan P plus 2, Q sama dengan P plus 3, dan R sama dengan P plus 4. Jika nilai Q sama dengan P plus Q plus R, berapa nilai masing-masing P, Q, R sekarang? Jawabnya pertama kita mencari untuk P baru, di mana P baru adalah P sama dengan P plus 2, yaitu 2 plus 2 sama dengan 4. Setelah itu kita mencari untuk Q baru. Q baru algoritmanya ialah P plus 3, di mana P baru adalah 4. 4 plus 3 sama dengan 7. Setelah didapat P baru dan Q baru, kita mencari untuk R baru. R baru sama dengan P baru ditambah dengan 4. Jadi 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Dan terakhir adalah nilai Q, di mana Q sama dengan P plus Q plus R. Jadi ini adalah Q sama dengan P baru, ditambah Q baru tadi, yang kedua, ditambah R baru. Jadi sama dengan 4 ditambah 7 ditambah 8. Hasilnya adalah 19. Jadi nilai akhir untuk masing-masing variabel adalah P sama dengan 4, Q-nya sama dengan 19, dan R-nya sama dengan 8. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Diketahui wadah A memiliki kapasitas 1000 ml dan terisi air sebanyak 1000 ml. Artinya wadah A ini penuh ya. Wadah B memiliki kapasitas 250 ml. Wadah C memiliki kapasitas 350 ml. Perlu berapa langkah agar wadah C mendapat air sebanyak 300 ml? Buat algoritmanya. Jawabannya, diketahui wadah A kapasitasnya 1000 ml dan terisi 1000 ml. Sedangkan wadah B kapasitasnya 250 ml dan terisi 0 ml. Wadah C kapasitas 350 ml, terisi 0 ml. Pertanyaannya, perlu berapa langkah agar wadah C mendapatkan air sebanyak 300 ml? Jadi, untuk langkah pertama, kita isi penuh wadah B dari A. Wadah B dari A. Jadi status awal berubah menjadi A 750, B 250, dan C 0. Kedua, kita tuang dari B ke C. B ke C. A tetap 750, B-nya 0, C-nya jadi 250. Ketiga, kita isi penuh wadah B dari A kembali. B dari A. Karena B kapasitasnya 250, berarti A yang awalnya 750 kita kurangin 250. A jadi 500, B jadi 250, dan C masih tetap 250. Keempat, tuangkan B ke C sampai C penuh. Kapasitas C adalah 350.
dan sebelumnya kapasitas C sudah terisi 250. Jadi statusnya A 500 ml, B 150 karena 250 dikurangin 100 untuk mengisi penuh wadah C. Dan C sekarang menjadi 350. Langkah kelima, kosongkan C ke A. Jadi kita tuang semua isi C ke A. Jadi A-nya mendapatkan tambahan 350. Jadi dari 500 tambah 350, jadi A 850, B-nya 150, dan C-nya 0. Langkah keenam, kita tuangkan B ke C. A-nya tetap 850, B-nya 0, C-nya jadi 150. Langkah ketujuh, kita isi penuh B dari A. B dari A. Karena B kapasitasnya 250, jadi kapasitas A menjadi 850 dikurangin 250. Jadi A menjadi 600, B-nya penuh 250, dan C-nya masih tetap 150. Langkah ke-8, tuangkan B ke C sampai C penuh. A-nya masih tetap 600, karena C kapasitas adalah 350 ml, dan sebelumnya terisi 150, berarti kita kurang 200 ml. B dikurangi 200 ml, B menjadi 50 ml. Dan C sekarang menjadi 350. Langkah ke-9, kita kosongkan wadah C ke dalam wadah A. C ke A. Jadi A yang tadinya 600 mendapat tambahan 350, jadi menjadi 950. Dan B masih tetap 50, C sekarang 0. Langkah ke-10, kita tuangkan B ke C. A masih tetap statusnya 950, B 0, dan C sekarang 50 ml. Langkah ke-11, kita isi penuh kembali wadah B dari A. Wadah B dari A. Wadah B yang tadinya 950, kita tuang ke wadah B dengan kapasitas wadah B 250. Jadi kapasitas A sekarang menjadi 700, wadah B 250, dan wadah C masih tetap 50 ml. Langkah ke-12 atau langkah terakhir, kita tuangkan semua isi dari wadah B ke C. Ingat, karena wadah B kapasitas 250, jadi statusnya adalah A masih tetap 700, B sekarang menjadi 0, dan C dari 50 mendapat tambahan air dari wadah B 250 sekarang menjadi 300. Dan ini sesuai dengan permintaan. Jadi kesimpulannya adalah ada berapa langkah agar wadah C mendapatkan 300 ml? Kesimpulannya ada 12 langkah. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk soal nomor 3. Soalnya, diberikan nilai alas dan nilai tinggi, di mana nilai-nilai tersebut memiliki tipe data float. Kemudian, nilai-nilai tersebut diproses sehingga didapat nilai luas. Setelah luas diperoleh, maka cetak luas tersebut. Pertanyaannya, dari kasus tersebut, buat pseudocode dan programnya. Dan berikut jawabannya. Untuk pseudocode luas segitiga, kita akan menghitung luas segitiga. Untuk pertama kita akan mendeklarasikan atau deklarasi untuk variabel alas, tinggi, dan luas, di mana ketiga variabel ini bertipe data float atau bilangan pecahan. Selanjutnya begin atau mulai. Input alas, artinya kita memasukkan nilai dari variabel alas. Input tinggi, artinya kita memasukkan nilai dari variabel tinggi. Dan ingat, untuk rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita di sini ketik 0,5 atau setengah atau 0,5 karena float ya, bilangan pecahan. Jadi 0,5 kali, di sini kali kita pakainya bintang, kali alas kali tinggi. Hasilnya ini akan disimpan ke variabel luas. Setelah itu print luas, artinya print hasilnya akan ditampilkan ke variabel luas, dan N berakhir.
Dan berikut untuk programnya. Di awal ada headernya. Headernya ini adalah include Studio H ya. Terus main atau utama. Di sini kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabelnya, yaitu untuk variabel alas, variabel tinggi, dan variabel luas, di mana ketiga variabel ini adalah variabel dengan tipe data float atau bilangan pecahan. Selanjutnya adalah input. Di sini ada cout atau coutput. Ini artinya memasukkan memasukkan nilai ke variabel alas. Cin, input alas, artinya menunggu untuk nilai variabel alas. Cout, masukkan nilai tinggi, artinya coutput untuk memasukkan nilai dari variabel tinggi. Dan cin, tinggi, artinya input menunggu untuk nilai variabel tinggi dari pengguna. Berikutnya adalah proses. Di sini adalah proses untuk penghitungan atau untuk perhitungan dari luas segitiga, di mana luas segitiga adalah setengah kali, ini tanda bintang ya kalinya, kali alas kali tinggi, di mana hasil dari penghitungan ini akan disimpan di variabel luas. Dan berikutnya adalah output, artinya ini adalah keluaran dari hasil penghitungan tadi, yang dimana kita sebutnya luas segitiga, yang disimpan di variabel luas. Dan ini adalah tanda berakhir atau end. Oke, berikutnya adalah soal nomor 4. Perhatikan program di samping ini ya. Perhatikan program di samping ini, kemudian perintahnya adalah kemudian buat flowchart-nya. Oke, sekali lagi, perhatikan program di samping ini, kemudian buat flowchart-nya. Oke, untuk flowchart-nya bisa kita lihat. Untuk alur programnya ya. Pertama adalah mulai. Program dimulai. Ini kita memakai simbol olive ya, atau terminator. Ini adalah line flow-nya dengan garis dengan tanda panah. Input A, B, C, artinya input nilai variabel dari A, B, C. Maka program akan memproses. Ini kita pakai simbol belah ketupat atau jajar genjang ya, atau decision namanya, di mana variabel A lebih besar B dan variabel A lebih besar C. Kenapa kita pakai decision? Karena ini nanti adalah pilihan. Jika hasilnya ya atau true, atau hasilnya tidak atau false. Jika hasilnya ya, maka variabel maksimal sama dengan A. Jika hasilnya tidak, maka program akan tetap melanjutkan. Untuk berikutnya adalah program akan memproses kembali, di mana variabel B, nilai variabel B lebih besar A, dan nilai variabel B lebih besar C. Jika hasilnya ini ya, maka nilai variabel maksimal adalah B. Jika tidak, maka program akan melanjutkan untuk memproses, di mana nilai variabel C lebih besar A dan nilai variabel C lebih besar B. Jika hasilnya ya, maka nilai maksimal variabel adalah C, sama dengan C. Jika tidak, program akan tetap melanjutkan. Jika dari ketiga ini hasilnya nilai variabel maksimal entah itu A, B, atau C, program akan memerintahkan untuk print atau cetak bilangan terbesar. Hasil cetak ini akan masuk
untuk diproses kembali oleh program. Ini kita simbolnya decision ya. Jadi nanti ada pilihan kembali, ya atau tidak, true atau false, di mana jika maksimal, bilangan terbesar maksimal lebih besar dari 0, jika ya, maka program akan memerintahkan untuk print atau untuk cetak sebagai bilangan positif. Tapi jika bilangan terbesar nilai maksimalnya kurang dari 0, maka program akan memerintahkan untuk print atau cetak bilangan negatif. Oke ya, sampai sini paham ya? Setelah itu selesai atau end program. Sekian penjabaran dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.